Jago TikTok Ads ya, yang pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan kita melalui media TikTok ya. Jadi sebenarnya kalau untuk TikTok ini kan eh, memang yang lagi ngetren ya Pak ya. Judulnya memang lagi ngetren karena semuanya sekarang itu lagi hebohnya itu hebohnya ke TikTok semua ya. Bener kan ya teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu pasti kalau bangun tidur pasti yang dilihat pertama kali apa kalau nggak TikTok. Saya yakin itu pasti TikTok ya. Soalnya saya juga kayak Betul, gitu. Mbak. Jadi kebiasaan kayak gini ya. Pasti bangun tidur dia pertama kan TikTokku gimana ya kayak gitu ya. Mesti berita apa itu yang baru ya melalui TikTok. Nah, nanti di sini kita akan belajar bersama bareng-bareng ya. Kita juga diskusi nanti untuk meningkatkan penjualan kita ya. Terutama nanti kita bisa di properti ya, bisa di mungkin yang lain-lain fashion apapun ya, skincare dan lain-lain ya. Semuanya bisa nanti dilewatkan atau melalui iklan dengan TikTok ya, terutama nanti TikTok Ads ya. Seperti itu. Tapi teman-teman yang pas sudah punya semuanya akunnya ini ya. Sudah punya semua ya Pak ya akunnya ya. Nah, ini akun saya. Jadi tolong di follow-follow dulu hari ini. Nah, ini promosi berarti ya Bu ya, teman-teman ya. Silakan di promo-promo ya, di promo. Di follow-follow dulu akunnya dwirj.property ya. Nanti kalaupun nanti tidak di properti tidak apa-apa, bisa semua bidang masuk di TikTok nanti ya. Nah, itu ada nomor telepon juga ada langsung tuh follow, like, and comment nanti kalau udah lihat video saya nanti harus itu wajib supaya apa nanti Ya, circle-nya Bu. apa nanti nyambung apa ya ketularan gitu ya Jawa itu ya ketularan nanti Oh, saya ketok tular, Bu, ketok tular. ketok tular bener bener Pak itu Pak bener Pak Pak Jalil is okay ya ini gambar depan TikTok saya seperti ini nih gambar depannya. Nah ini cuman belum saya rubah sih. Ini masih pengikut saya 5511 ya, 5 juta. 5 juta. lima Amin. ribu something ya. Sekarang udah 5,7 sih. Cuman belum saya update ya. Jadi dari sekian ini sudah ada pertambahan pertemanan di situ. Itu moto saya gini Bapak Ibu, semakin kita nambah teman, semakin kita tuh nambah rezeki. Bener ya? Yakin itu Betul, Bu. saya yakin seperti itu. Setuju, Bu. Jadi kalau jenengan nggak TikTok saya pasti rezekinya nanti ngalir ke situ. Kita berasa kayak apa ya seputaran circle kita rezekinya muter ngonten loh Pak. Nggih, Bapak Ibu nggih. Amin, amin. Bahasa aku ini lucu anak Jawa-Jawa gini ya bingung aku enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Di sini biasa kayak gini Mbak Dwi modelnya. Oke. Oh, nah, ini seputar ini profil saya Buka desain dulu, Mbak. yang ada baju putih jangan salah ya. Kalau baju hitam pasti bukan. Kalau baju hitam Mbak Nesya ini kayaknya ya. Nah ini judulnya wis mengerikan Bapak Ibu ya. Pecah telur dalam 1 hari dalam TikTok loh. Loh ini kenapa sih kita kok bikin yang ngeri-ngeri kayak gini? Dan ini semangat kita itu membara ya. Yes closingnya dari sini nanti. Dari pecah telur dalam 1 hari dari TikTok. Tapi kalau kita harus benar-benar yakin ya. Yakin untuk yang namanya belajar dari TikTok. Kayak gitu ya. Ini tidak berlebihan tapi memang untuk membuat semangat kita itu dan apa ya membara gitu ya Bapak Ibu nggak apa-apa ya ya aku aja di nanti gitu. Oke Bapak Ibu, nah sekarang hampir semua orang kan pakai TikTok ya, jadi memang sudah trennya ya berasal semua dari TikTok. Jadi ribuan orang itu riwa-riwi influencer pun ya pembeli penjual semuanya melalui TikTok. Bahkan sekarang berita-berita apapun sudah di TikTok semua. Semuanya nggak peduli tuh Oh, mak-mak, om-om, tante-tante, wis semuanya ada di TikTok ya. Jualan, melihat, baca-baca, baca berita, semuanya di TikTok. Nah, ini luar biasa TikTok seperti ini. Jadi kalau teman-teman masih belum punya TikTok, aduh, saya sarankan ya, harus punya TikTok. Kenapa? Ini salah satu ladang kita untuk nyari ini ya, peningkatan penjualan kita nanti seperti itu. Ya, kenapa begitu sih kok TikTok ini membara-membara ya? Nah, ini kita di Indonesia ini sudah masuk ke dalam yang namanya jajaran kedua dari dunia ya. Jadi ini versi dunia, Indonesia ini sudah termasuk jajaran yang kedua. Ini sudah sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi jenengan-jenengan ini kalau, waduh, saya kalau nggak ngeliat TikTok sehari aja bingung nanti ya. Kalau nggak buat VT sehari itu rasanya kayak punya hutang gitu. Kalau sekarang TikTok itu kayak gitu ya.
saking sudah mendarah daging ini ya. Nah, yang memungkinkan Anda membuat dan mempromosikan bisnis kepada pengguna TikTok dengan menggunakan platform ini. Ya, tadi awal sudah saya sampaikan ya. Jadi dengan TikTok ini ya, jenengan Bapak Ibu semua itu bisa mempromosikan bisnis apapun ya ke semua pengguna TikTok. Terutama tadi kan di Indonesia ada di jajaran kedua, otomatis wow. Kalau sekali kita ngeblast promo kita, aku sudah punya yang namanya 5.000 orang, Bapak Ibu punya 10.000 orang. VT Anda udah tidak sebanyak 10.000 orang atau 50 orang. Nah, ini yang membuat nanti kita tuh semakin dikenal orang ya melalui TikTok seperti itu. Anda dapat menargetkan audiens tertentu berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna. Nah, nanti kita akan untuk mengiklannya nanti seperti ini ya. Kita bisa nargetkan sesuai dengan yang kita punya produk lah. Misalnya kalau kita produknya properti, nanti penargetannya nanti akan menyesuaikan ya. Mungkin dengan nanti umurnya atau nanti lokasinya atau bagaimana seperti itu ya. Nanti jelasnya nanti pada saat kita melihat prakteknya ya. Oke. Nah, terus ini Bapak Ibu, ini penting ya. Jadi mata rantai perubahan ini penting. Jadi TikTok itu bisa merubah mindset ya. Jadi gini, ini pengalaman juga dari teman-teman yang lain ya. Bahwa kalau pola pikir kita ya, kita sudah mulai merubah ya di sini ya. Otomatis yang namanya sikap kita juga akan ikut berubah ya. Jadi kita gini, mindset kita eh, TikTok ini sekarang lagi rame ya. Jadi aku harus ke TikTok nanti biar lebih cepat rame. Nah, seperti itu contoh gampangnya seperti itu ya. Contoh mudahnya kalau pola pikir kita itu eh mindsetnya kita rubah nanti positifnya seperti itu. Berpola pikir otomatis sikap kita nanti menjadi ngikutin terus menjadi sebuah tindakan kita. Nah, tindakan itu nanti bagaimana kita nanti belajar di TikTok, bagaimana kita branding di TikTok, bagaimana kita membuat video di TikTok dan semuanya menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini teman-teman akan menjadi karakter kita ya, karakter kita bahwa kita ini istilahnya bertiktok ria ini ada manfaatnya itu loh ya nantinya. Berkarakternya itu tadi nanti membentuk diri kita bahwa aku ini memang aku cocok sih di properti. Oh, aku cocok sih di fashion. Aku cocok sih ini ya. Nanti akan kelihatan di situnya ya. Nah, dengan karakter ini nanti bisa merubah nasib. Kenapa? Memang tadi tujuan kita kan untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, di situ tujuannya. Jadi ini siklusnya berputar Bapak Ibu ya. Kalau jenengan sudah mulai mulai belajar, mulai istilahnya benar-benar terjun di dunia TikTok, otomatis nanti akan lama-lama sudah menyatu dengan yang namanya hati kita. Waduh, kalau kita nggak TikTok sama dengan itu loh. Kalau kita nggak buka TikTok, nah itu tadi sama dengan seperti itu. Kemudian harus memiliki growth mindset. Nah itu tadi ya yang kita sampaikan juga ya mindset kita. Nah di dunia periklanan TikTok ini nanti kita harus punya apa ya orang Jawa itu tantangan baru ya. Jadi kalau bilang tantangan baru itu jangan malah menghindari ya. Kalau menghindari nanti kita nggak maju. Justru kita suka tantangan baru, hal-hal yang baru kita coba. Kalau misalkan kita nanti masih salah, masih kurang ya kita evaluasi lagi, kita coba lagi sampai benar-benar nanti yang namanya TikTok kita itu sehat dan bagus ya, kayak gitu. Terus kita fokus pada solusi ya. Nah, fokus solusi ini tadi ya bilang kalau kita misalkan ada kekurangan atau kita kurang evaluasi seperti apa, kita harus cari solusinya, nggak harus tinggalkan. Ya, harus cari solusinya supaya nanti hasilnya juga lebih baik. Seperti itu. Ya, terus menerima kritikan. Nah, ini dia. Kita pastilah ya kalau namanya kritikan itu kita harus berbesar hati untuk menerima. Itu itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Untuk kita membuat kita lebih dewasa, nanti lebih ke depannya lebih pinter, ke depannya juga kita lebih dewasa tadi masalah menggambar masalah untuk membuka solusi jadi yang lebih baik ya, seperti itu. Terus kita juga mengejar reward dengan kerja keras.
Ini kerja keras ini wajib Bapak Ibu ya. Ini wajib kerja keras. Terus tidak pernah menyerah. Nah, ini jangan pernah menyerah. Sudah ada judul lagunya ini loh, tidak pernah menyerah loh. Nah, kalau sudah judul lagunya ada, nah kita harus juga mengikuti lah ya. Jadi seperti itu. Terus belajar dari kegagalan. Nah, ini. Tadi kalau kita gagal, ya wis kita harus tetap mencari seperti apa yang kita mencapai lagi yang lebih baik lagi ya. Belajar lagi, belajar lagi. Itu kalau kita growth mindset-nya seperti itu. Nah, ini bertolak belakang kalau kita fix mindset-nya ya. Ini nanti kita kalau Ya, ini kita nggak maju-maju nanti ya. Jadi kita tantangan kita hindari ya. Kemudian hambatan-hambatan itu kita rasanya itu kok aduh beban berat kayak gitu ya. Padahal harus kita lawan itu ya namanya hambatan-hambatan itu. Kita cari solusi yang benar nanti ya. Terus menolak kritikan itu udah tanda-tanda orang tidak mau maju nih kalau menolak kritikan ini ya. Kalau sudah nggak mau nanti TikTok kita nggak bisa maju ya, nggak bisa bebas, nggak bisa besar nanti ya. Terus ingin reward tanpa kerja ya nggak ada lah ceritanya ini. Pasti semuanya kalau pengen duit, pengen reward, pengen yang namanya penghasilan harus dengan kerja keras ya. Ini lawan dari yang sini tadi. Terus ini mudah menyerah. Nggak boleh ada kata mudah menyerah ya. Nanti kita harus tetap semangat ya. Terus gagal sekali lagi, gagal selamanya. Ini juga akan mempengaruhi nanti mindset kita semua di sini. Ini kan minus ya di sini ya. Nah, kita harus larinya ke sini ya. Jadi kalau gagal sekali, jangan bilang gagal selamanya, nggak ada ya. Justru jatuh bangun itu membuat kita lebih dewasa. Nanti ujung-ujungnya kita pasti naik kelas kok ini. Ini namanya cobaan dalam kehidupan ini kalau orang Jawa ya. Gagal sekali, gagal selamanya. Kalau gagal selamanya kita wah wis mending kita menghilang ini ya. Jadi kita nggak boleh menyerah gitu ya intinya ya. Seperti itu, teman-teman ya. Terus ini kita tadi sudah info juga ya masalah traffic ini ya. Jadi keunggulannya kalau kita nanti menggunakan TikTok Ads ya, beriklan dengan TikTok, kita bisa menghasilkan langsung traffic ya. Jadi traffic itu apa namanya? Lead lah istilahnya ya, atau pembeli, calon pembeli atau buyer biasanya dibilang ya. Nanti sesuai ya. budget dan yang terkontrol. Semua bisa diukur dengan data juga. Terus Lihat. banyak pilihan kampanye nanti ya teman-teman ya. Jadi menyesuaikan nanti kebutuhannya apa nanti kita bisa lihat ya. Itu keunggulannya kalau kita pelan. Nah, ini kekurangan. Kekurangan kita harus buat menjadikan kelebihan kita ya. Jadi kita jangan melihat kekurangan. Ini kekurangan ini kita buat nanti yang namanya kelebihan kita. Karena apa sih kok dibilang kekurangan? Karena apa? Membutuhkan modal. Ini wajib Bapak Ibu ya. Kemudian berpotensi kena restrict banded juga. Membutuhkan mental untuk menaikkan budget agar tidak boncos. Ya, membutuhkan modal ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau kepingin maju, pengen cepat, ya kendaraannya kita, otomatis kita juga harus yang namanya bermodal ya. Kata Jawa itu jir besuki mau beo gitu ya Bapak ya. Bener Pak Jamil ya. Ini orang Jawa-Jawa pasti paham ini. Nah, kalau kita Ibu, betul. kepingin, bener ya Pak ya. Kalau kita kepingin maju, ya kepingin baik, kepingin bagus, ya kita modalin gitu ya. Supaya nanti usaha kita juga cepat dan berhasil ya. Seperti itu. Terus kita kena, ini biasalah kalau kena banned, ya kita nanti bikin lagi ya. Bikin santai aja ini ya. Jadi kita nggak usah terlalu dipikirkan nanti gitu ya. Nanti kena banned aku itu menyerah, wis gak bikin lagi, nggak boleh ya. Itu namanya gampang menyerah. Terus kita tetap mental kita harus kita jaga Bapak Ibu ya. Jadi gini, eh mindset kita untuk beriklan ya. Kalau kita misalkan memang sudah mulai bagus, dimulai dari yang kecil ya, dengan nilai yang misalkan nominal kecil, oke lah sedikit-sedikit, oh udah kelihatan bagus ya. Nah, kalau dari bagus ini kita harus naikkan ya, sama dengan kita kalau sekolah itu loh. Kalau kepingin naik lagi harus pakai ijazah yang lebih tinggi lagi, sama seperti ini. Kalau kita kepingin nanti dapat yang namanya lead yang lebih bagus, lebih banyak, otomatis kita juga menaikkan budget juga. Ya, seperti itu. Nah, nanti kan ada cara-caranya. Bagaimana kita bisa naikkan budget yang sesuai. Bagaimana. Nah, seperti itu ini butuh mental juga Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh yang namanya
Aduh, ngeluarin duit lagi nih buat ngiklan. Nah, nggak boleh seperti itu. Karena keyakinan kalau sudah mengiklan, pasti wajib closing. Jadi kita akan tanamkan kalau aku ngiklan berbayar, itu pasti closing. Pasti closing, karena sudah saya rasakan ya, seperti itu. Ini namanya mental kita ya, mindset kita harus kita yakinkan kalau kita bayar ngiklan itu pasti closing. Ya, nggak ada sih kalau nggak closing ya. Tidak closing pun kita masih punya database banyak nanti. Lead-nya juga masuk juga banyak. Nanti kita akan belajar juga nanti bagaimana caranya maintain database ya atau CRM istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian ini ada iklan TikTok nih. Nah, teman-teman, iklan TikTok ini kita ini kan macam-macam ya. Jadi nanti yang paling mudah. Jadi kita nanti itu belajar yang paling mudah dulu aja ya. Semua kan dimulai dari mudah. Terus gitu kalau udah pinter sedikit, naik kelas lagi, belajar lagi yang lebih lebih mantap lagi, belajar lagi yang lebih lebih atas lagi atau lebih berhasil lagi. Nah, ini paling mudah adalah bus-bus nanti Bapak Ibu ya. Bus-bus ini paling mudah karena dia juga pakai HP dan pakai aplikasi langsung dari TikTok-nya. Ini paling gampang nih bus-bus ini. Nanti sudah ada perintah-perintah dari aplikasinya juga. Kita nanti tinggal ngikutin aja. Paling mudah bus-bus ya. Nanti bus-bus itu kalau ngiklan termulasi paling 16.000 ya 16.000 paling murah 16.000 tapi karena nanti dapatnya juga sedikit penayangannya ya kita nanti bisa lihat. Terus yang kedua nanti kita bisa beriklan melalui HP juga tapi pakai Google Chrome. Nah ini nanti yang ads-nya di sini Bapak Ibu ya di Google Chrome ini pakai HP juga bisa ya. Terus yang ketiga kita beriklan pakai komputer atau laptop juga tapi pakai Google Chrome juga. Nah ini ada bedanya nanti Bapak Ibu ya pakai HP sama pakai komputer. Sama-sama nanti ini ads juga sih, hampir sama dengan Meta lah ya, kalau di Facebook ya. Hmm? Tuh. Terus kita lanjut, oh tadi udah tak bilang ya ini TikTok Ads ya. Kalau TikTok Ads itu mirip dengan FB Ads ya. Jadi kalau jenengan nanti beriklan di sini Google Chrome tapi pakai HP atau Google Chrome pakai komputer, nah ini nanti bisa seperti ini. Mirip seperti FB Ads. Nah, nanti pelakuannya sama ya, nggak jauh beda gitu ya. Itu. Yang modal pasti oke lah ya. Terus traffic kita juga sesuai budget iklan. Ini tadi kita paling tidak udah kita sampaikan lah ya, beberapa tadi ya. Terus idealnya juga pakai laptop ya atau komputer juga. Nah, ini kalau yang apps tadi ya, yang dibilang tadi di sini Google Chrome ya pakai HP bisa, Google Chrome pakai laptop atau komputer juga bisa. Nah, Bapak Ibu kalau untuk di TikTok itu kan biasanya kita share VT-VT gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman saat ini yang sudah sering bikin VT ini banyak atau bagaimana dalam satu hari ini? Pak Jamil sudah berapa sehari Pak bikin VT-nya? Minimal 5, Bu. Oh, Sementara. 5. Mantep ya Pak ya. Keren, keren. Sip. Bagus Untuk ini. produk elektronik saya Konsisten masih ya di gitu ya. elektronik soalnya. Oh iya, iya, iya. Sip. Dan ini yang paling mudah kan pakai editing ini Pak ya. Paling mudah pakai CapCut ini ya Pak ya kita ya. Ini sih ini yang Iya. memang paling mudah saat ini sih. Nanti teman-teman bisa pakai yang lain-lain. Biasanya ada yang pakai VN, ada yang pakai apa itu CapCut juga, macam-macam sih. Kadang menyesuaikan aja. Cuman ini kan CapCut ini karena sudah nek wong Jawa katanya ini dulurnya TikTok gitu ya. Saudara TikTok ini. Makanya mesti pakai TikTok. Karena nanti langsung otomatis ke TikTok kalau bikin video di sini. Seperti itu. Nah, untuk tips yang membuat videonya, kita biasanya seperti ini nih tips-tips dari teman-teman yang sudah berpengalaman ini ya. Kalau membuat video, kita ada 3 detik pertama yang menarik. Nah, itu nanti bisa dipelajari. Ada kelas khusus juga seperti ini nanti ya. Terus memilih sound yang viral ya. Jadi kita pilih sound itu yang sudah terkenal gitu ya. Jadi kalau saya kalau melihat di TikTok ya, jadi lagu-lagu memang ini menyesuaikan dari produknya ya. Jadi kalau misal nih
kita bikin video yang view-nya berasa kita jualan rumah gitu ya, terus jualan kafling terutama gitu ya. Mungkin nanti lagu-lagunya yang sedikit-sedikit remix gitu ya, itu juga akan membawakan nuansa hati kita juga bahagia itu loh ya. Jangan kasih lagu yang sedih, nangis-nangis. Nah, itu nanti orang mau jadi di rumah jadi nangis bersama. Kayak gitu ya. Terus captionnya juga jelas ya. Jadi caption ini judulnya lah ya, judulnya. Jadi kalau properti ya nanti hubungannya dengan properti ya, seperti itu. Terus ini CTA-nya juga langsung ya dibikinkan langsung di situ juga. Jadi biasanya di akhir video itu ada ya, stok terbatas segera hubungi ya. Dan itu namanya CTA ya Bapak Ibu ya. Ini ajakan langsung. Jadi itu nanti secara psikis kita itu orang tuh akan terbawa gitu loh ya. Oh, ngajak langsung ke WA, ngajak langsung untuk pesan seperti itu. Terus durasi kita nggak boleh panjang-panjang ya, maksimal ya 1 menit gitu ya. Kalau bisa mungkin ini kalau untuk iklan ya, kalau untuk iklan yang tadi ya, yang maksudnya yang untuk dibuat iklan apa Chrome ya. Kalau untuk di TikToknya 1 menit lebih, 2 menit lebih boleh, bisa itu enggak apa-apa. Kalau untuk yang Chrome-nya tadi ya, yang kayak Meta Ads tadi nggak bisa kalau lebih dari 1 menit. Minim 1 menit. Maksimal maksudnya maksimal kok minim. Maksimal 1 menit. Nah, ini sudah waktunya praktek iklan nih ya. Ini sudah mbak-mbaknya dan mas-masnya sudah siap nih yang ngitung-ngitung ini ya. Oke, teman-teman, kalau dari TikTok yang tadi yang paling mudah ya, itu saya buat yang bus-bus dulu aja. Jadi itu yang paling mudah karena menyesuaikan untuk apa namanya? Menyesuaikan di HP-nya masing-masing ya. Kalau TikTok kan kayak gini nih, paling gampang ya. Nah, ini. Jadi semakai langsung di aplikasi ya. TikTok Ads Mobile Anda kan ini kan profilnya seperti ini ya teman-teman, pasti lihat di profilnya ya nanti ya. Kemudian untuk menuju iklan bus-bus atau bus-bus ini fungsinya nanti kita bisa pilih Bapak Ibu ya. Bisa pilih seperti ini. Jangan nanti bisa eh, penayangannya banyak atau mau nambah followers ya atau mau nambah like komen. Nah, itu nanti pilihannya sesuai ya untuk yang namanya pilihan bus-bus ini ya. Nah, ini yang paling mudah karena ya promo ini paling mudah ya. Terus yang budgetnya yang paling murah ini ya. Seperti itu saya bayarnya juga sangat mudah sekali. Ini paling gampang bus-bus ini. Nah, biasanya bus-bus ini kita lakukan untuk branding ya Bapak Ibu ya. Jadi TikTok ini sebenarnya ini kalau ngomong TikTok kan untuk memamerkan jualan kita lah ya. Seperti itu. Jadi untuk membuat orang-orang biar cepat melihat tayangan kita atau melihat cepat video kita bus-busnya untuk penayangan. Nah, itu nanti untuk peningkatan namanya jumlah tayangan Anda akan meningkat. Bisa dari yang cuma 40, bisa sampai 5.000 ya. Tergantung nanti biaya iklannya di situ. Seperti itu ya. Fungsinya kalau memang di bus-bus memang untuk branding ya, memperkuat atau menyehatkan akun kalau orang bilang ya. Jadi akun kita itu memang harus sehat ya. Jadi supaya nanti TikTok itu membaca kita ya, algoritma itu terbaca oleh TikTok. Nah, itu namanya algoritma itu jalurnya itu ya. Jadi kita situ aktif ya, aktif ngiklan, aktif habis gitu aktif ngebus post ini ya. Habis gitu nanti kita pasti nanti akun kita tuh sehat ya. Sehatnya orang jadi sehat. Terus kita juga bisa ngelihat nanti kondisi akun kita itu sampai di mana sih apa namanya? Hari-hari apa kita bisa ngecek juga. Kalau rame itu jam berapa. Nah, itu juga kita bisa ngecek dari TikToknya juga nanti ya. Nah, ini awal busuk seperti ini. Nanti jadi yang tadi pertama tadi pas di depan ini kan profil pertama kita buka ya. Ada titik 3 di sini. Bapak Ibu bisa klik di sini nanti. Nah, ini sudah mulai kita udah ngiklan bus-bus ini Bapak Ibu ya. Nah, mulai di sini bus-busnya. Ini kita ngomong branding ya. Kalau di branding tuh enaknya gini Bapak Ibu ya. Saya ngambil nilai plusnya itu seperti ini. Kita itu sekarang dicari orang. Kalau Bapak Ibu bisa branding di sini. Ya, nggak ada sekarang kita nyari pembeli enggak. Orang-orang pasti langsung ke WA kita, otomatis. Karena kita sudah ada
nampilkan WA kita di profil kita. Jadi kita langsung bikin di profil kita itu ada. Jadi sekarang ini di bulan-bulan November ini di TikTok saya banyak orang DM di WA, langsung langsung WA langsung. Sudah 27 orang. Ini saya hitungin tiap hari ya, berapa orang sih maksud. Jadi ini saya buat penelitian juga itu loh ya. Jadi setelah saya sering nge-push-push, saya sering branding terus di TikTok. Jadi ternyata itu orang-orang tuh lucu jawabannya, kok tahu Pak? Iya Mbak, dari TikTok gitu ya. Soalnya seliweran-seliweran terus ya. Nah itu loh. Berarti VT kita itu ditampilkan terus oleh TikTok. Kenapa? Kita aktif. Itu akan kebaca. Kalau sehari aja kita nggak bikin video, wah wis kita mau angkat lagi itu agak megap-megap, agak susah. Jadi kayak orang merayap lagi gitu loh. Jadi bener Pak Jamil tadi kalau tiap hari 5 itu bagus sekali Pak Jamil. Luar biasa itu ya. Tambah nanti penayangan tambah banyak itu Pak nanti Pak jenengan ya. Nah itu setelah ini kita nanti ketemu yang namanya lingkaran seperti ini Bapak Ibu ya, gambar api nih ya. Nah api ini terusnya udah promosi ya. Nah ini promosi sudah mulai di sini. Nah, nanti kita tinggal mentargetkan aja. Target kampanye kita nanti apa aja sih nanti? Ada kan tadi saya bilang ada penayangan video lebih banyak. Ya terus habis gitu pembelian produk lebih banyak. Nanti bisa pilih di sini ya. Ini fungsinya memang untuk nge-branding kita. Seperti itu. Terus kita lanjutkan. Nah, ini kalau dari awal-awal biasanya kita lebih ke sini Bapak Ibu, lebih ke penayangan awal dulu. Nah, ini supaya kita terkenal dulu di sini. Sering dilihat orang ya, penayangannya banyak. Habis itu kita ngebus-bus lagi, gantian ya, gantian. Habis itu kita ke banyak pengikut. Nah, banyak pengikut itu juga penting ya. Nanti kalau sudah puluhan ribu kan berarti kan yang melihat juga puluhan ribu. Nah, gitu loh. Terus nanti lebih banyak tayangan profil. Kalau saya lebih banyak ke sini sih. Sekarang lebih banyak pengikut sama yang tayangan ini. Kayak gitu. Karena hitungannya TikTok itu sudah sehat lah ya. Jadi lebih banyak kita cari pengikut sama yang tayangan video ini. Kalau ya ke profil ini otomatis lah kadang orang kalau udah ngeliat TikTok kita, VT kita, mereka mesti larinya sering ke langsung ke profil itu ya. Karena mereka butuh nomor WA-nya di situ. Nah, nanti di sini Bapak Ibu ada customnya juga ya, nanti bisa pilih ya. Kita cek juga di sini. Nah, ini kita custom kita itu maksudnya gini, penonton itu kita kelompokkan sendiri ya, kayak properti ini kita nggak bisa lah kalau harus misalkan umurnya kedewasaan orang tersebut, misalkan anak-anak mau dimasukkan ke TikTok ke pilihan iklan kan nggak masuk ya. Jadi bisa kalau properti mungkin mungkin umur mulai umur 20 sampai 55 seperti itu ya. Namanya untuk milih TikTok ya. Jadi kalau khusus properti memang saya buat sendiri. Karena apa itu tadi? Kita mikirnya kalau properti kan nggak mungkin anak-anak lihat properti ya. Pasti minim 20 umur 20 atau 18 nanti ada pilihannya di situ. Nah, seperti ini pilihannya kelihatan. Nah, kalau kita milih ya. Nah, ini Anda akan muncul warna merah seperti ini nanti. Nanti kita klik-klik jadi warna merah seperti ini ya. Jadi kita untuk kita pilih semua gendernya ya, perempuan laki oke. Terus usianya kita pilih biasanya seperti ini 16, 18 sampai 55 ya. Ini kalau properti ya. Mungkin kalau nanti kalau yang lain kan beda-beda ya. Seperti itu. Terus kita simpan nanti sini ya. Seperti itu. Kemudian target kampanye kita apa? Nah, tadi kita pilihnya apa terserah. Mau pilih yang tayangan dulu atau yang mau banyak pengikut dulu, monggo. Bisa dipilih sesuka hati ya, seperti itu. Terus nanti kita baru milih pembayaran juga Bapak Ibu ya. Paling paling murah itu nanti memang 16.000 kalau di TikTok ya. Nanti ada pilihan 16 sama ngitung harinya mau berapa hari kita mengiklankannya. Baru nanti kita klik bayar di sini. Nah, penonton bawaan TikTok memilihkan. Nah, ini sudah terjadi, kita udah milih sendiri, baru kita bayarkan di sini. Ya. Nah, Studikesnya ini Bapak Ibu, setelah kemarin saya bergabung dengan Jabis ya, Alhamdulillah sih
Dari sini saya dibantu Jabi juga, belajar TikTok juga di sini ya. Saya bisa closing 10 unit dalam 2 minggu. Karena saya di properti ya, terutama di tanah kafling ya, saya tanah kafling. Nah ini salah satu eh, menurut saya yang saya senang banget gitu ya. Kan apa? Saya selama ini belum pernah seperti ini ya, kayak gitu ya. Jadi belum pernah yang di TikTok ini langsung bisa 10 unit gitu loh maksud saya. Nah, sekarang ini bulan September kemarin saya dapat seperti ini ya. Ini luar biasanya di situ dengan TikTok ini ya. Ya, gitu. Bu Dwi mungkin bisa langsung kita praktek Bu Dwi Ya, untuk langsung Kak untuk yang ads ya Kak ya. Yang lagi ditunggu-tunggu Oke. ini. Nah, Nah, teman-teman di sini saya mau menyampaikan dulu ya. Saya izin untuk share screen. Nah, sebentar. Oke. Oke, screen saya sudah terlihat ya, Bu Dwi. Sudah jelas. sudah ini ya, udah mulai kelihatan. Oke. Di sini saya mau sharing-sharing dulu ya terkait mindset yang harus dimiliki oleh seorang digital marketer. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin masih baru mau terjun di dunia digital marketing ya. Nah, yang pertama teman-teman, seorang digital marketer itu harus punya mindset bahwa ini TikTok ini ya atau kita ngiklan itu bukan cara yang ajaib untuk mendapatkan omset teman-teman. Seperti yang dikatakan Bu Dwi tadi, Bu Dwi juga pernah boncos, Bu Dwi juga pernah ngiklan tapi nggak ada hasilnya itu pasti sangat-sangat sangat wajar. Tapi yang harus ditekankan adalah bagaimana cara kita mengatasinya, gitu ya Bu Dwi ya. Betul? Ya. Tuh, jadi nggak mungkin kita baru ngiklan, baru belajar langsung omsetnya boom gitu. Mungkin pun pasti juga kemungkinannya kecil seperti itu. Yang kedua adalah rahasianya riset, teman-teman. Nah, teman-teman di sini sebelum ngiklan atau sebelum kita eksekusi ya untuk ads-nya itu, teman-teman saya sarankan untuk riset dulu gitu ya. Bu Dwi misalkan mau ngiklan perumahan A, Bu Dwi juga harus tuh lihat kompetitornya Bu Dwi juga. Kira-kira gimana sih iklannya mereka gitu. Kita harus ini ya teman-teman ya nggak boleh sungkan-sungkan buat mampir ke kompetitor kita buat lihat gitu. Mereka ngiklannya seperti apa, kontennya seperti apa, interaksinya seperti apa. Kita harus tahu. Rahasianya adalah riset gitu. Biar kita juga punya gambaran untuk kedepannya. Apalagi kalau kita lihat kompetitor kita yang memang dia udah ngiklan lama gitu misalkan. Nah, kita harus tahu tuh riset dulu. Yang ketiga adalah kuncinya adalah kata kunci. Nah, ini penting ya teman-teman ya ketika kita misalkan posting video atau posting TikTok. Kalau bisa copywriting kita atau caption kita itu mengandung kata kunci. Gitu. Kalau misalkan teman-teman jualannya kafling di Gresik kayak Bu Dwi, berarti nanti mungkin bisa disematkan tuh sedikit. Kok kafling termurah di Gresik cuma di sini gitu. Tonton sampai habis. Nah, seperti itu. Kata kuncinya adalah kata kunci, gitu ya. Nah, yang keempat adalah harus by data dan terdata, teman-teman. Jadi kayak misalkan kayak Bu Dwi tadi tuh, lead-nya banyak. Sehari ada berapa Bu Dwi? 27 ya tadi ya. Kalau saya nggak salah. 27. Ya. Nah, ada 27. Nah, Bu Dwi itu harus ada datanya. Nah, sekarang saya tanya Bu Dwi, yang 27 ini apakah Bu Dwi udah dapet nomor teleponnya? Oh, sudah dong. Tak kasih label TikTok gitu. Jadi, Harus ada nomor teleponnya. Bu Dwi iya ada juga nama harus teleponnya. tahu dia itu butuhnya apa. Dia itu pengennya apa. Misalkan dia butuhnya kafling yang murah, terus Bu Dwi tawarin kafling yang mahal, ya dia akan akhirnya lari ke yang lain gitu. Jadi kita harus tahu teman-teman sebelum kita menawarkan, kita harus tahu kebutuhannya dia apa, kita sesuaikan ya produk kita dengan market seperti itu. Harus by data dan terdata gitu. Biar nggak hilang juga ya untuk database-nya tuh sangat-sangat penting. Nah, yang kelima adalah cek respon pasar. Nah, teman-teman, kalau saya sarankan sebelum teman-teman ngiklan, apalagi kalau di TikTok ya, itu teman-teman bisa ambil salah satu postingan yang banyak interaksinya, atau yang banyak like-nya, yang banyak komennya, atau yang banyak DM-nya, itu terserah. Pokoknya yang banyak interaksinya.
Kenapa? Berarti kita sudah tahu tuh bahwa market itu suka sama video kita yang itu. Gitu ya. Nah, maka yang video yang banyak interaksinya itu atau yang banyak responnya itu bisa kita iklankan. Gitu. Itu salah satu tips ya dari saya ketika teman-teman mau ngiklan, apalagi kalau teman-teman masih belum pernah ngiklan sama sekali ya, mungkin boleh dicoba boost post dulu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dwi. Seperti itu. Jadi ambil tuh apa namanya postingan yang paling banyak interaksinya, langsung diiklankan. Seperti itu ya. Nah, untuk cek respon pasar ini, teman-teman juga harus punya target. Ketika udah diiklankan, itu batasnya itu berapa hari untuk ngecek itu, atau untuk apa namanya ya, untuk testing ya, untuk testing. Misalkan kita ngiklan selama 3 hari, terus nggak ada leadnya sama sekali, nggak ada yang tanya, nggak ada yang komen, ya jangan diteruskan teman-teman. Kita cari konten lain gitu. Jadi kita harus sering-sering ngecek ya. Nggak bisa kalau misalkan kita ngiklan langsung ditinggal gitu. Nanti boncos gitu. Oke, yang terakhir adalah kuatlah di kekuatan. Apalagi kalau di TikTok ya. Jadi teman-teman itu mau jual apa itu harus jelas. Gitu ya. Kalau misalkan Bu Dwi nih mau jual properti, ya udah TikToknya harus di branding semenarik mungkin tentang properti. Kalau misalkan Bu Dwi jualan properti, semua fitinya sudah properti. Ternyata tiba-tiba nih Bu Dwi jualan makanan atau jualan fashion. Ya bisa, cuma kita nggak kuat di situ nanti akhirnya. Orang itu bakalan bingung, ini Budu ini jualan apa sih sebetulnya? Properti kah atau makanan gitu. Jadi harus benar-benar kuat di core-nya masing-masing teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan nih teman-teman juga apa namanya masih baru ya TikToknya atau masih baru mulai branding gitu itu harus tetap apa benar-benar dipikirkan dulu kita mau jualan apa. Seperti itu teman-teman. Ini sebelum saya praktek, saya mau menjelaskan dulu nih, biar teman-teman juga nanti nggak boncos ya. Kita mengantisipasi aja. Nah, ini tadi setahu saya ada yang komen ya, kalau pernah boncos itu. Nah, kemungkinannya mungkin teman-teman bisa dari faktor eksternal. Contohnya, lead-nya udah banyak nih, lead-nya udah banyak yang masuk, tapi follow up-nya masih kurang, gitu ya. Follow up-nya masih kurang brutal, teknik closing-nya juga masih lemah, script-nya seperti itu. Itu harus diperkuat dulu teman-teman sebelum kita ngiklan. Terus bisa juga karena kita kurang konsisten dalam beriklan gitu ya. Iklannya mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup kayak gitu. Kalau bisa kalau mati ya udah sekalian mati, kalau hidup ya jangan sampai dimatikan lagi. Kecuali kalau kita memang tujuannya testing ya. Iklan mati langsung diganti, langsung hidup lagi. Itu nggak apa-apa. Gitu. Terus dari awal juga ragu. Nah, ini mungkin kebanyakan teman-teman mengalami masalah ini. Bu Dwi pun mungkin dulu juga pernah mengalami ini. Kita semua pun juga pernah mengalami ini ya. Dari awal itu udah ragu, belum mulai udah takut boncos. Aku ngiklan nggak ya? Ah, jangan besar-besar lah, kecil aja nanti boncos. Boncos, boncos, boncos. Itu mindset teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan dari awal teman-teman udah takut boncos, saya sarankan nggak usah ngiklan, udah pakai organik aja gitu. Karena ini juga sangat berpengaruh ya di mindset kita untuk kualitas iklan kita itu sangat berpengaruh teman-teman. Jangan ragu kalau mau ngiklan harus siapkan budget seperti itu. Nah, tidak adanya KPI atau Key Performance Indicator ya. Jadi teman-teman nggak ada yang namanya target lead-nya berapa, target closing-nya berapa, itu harus ditentukan dari awal dulu. Terus males belajar, males aku belajar TikTok ribet, misalkan gitu. Kalau dari awal kita udah bilang ribet, ya wes, berarti jangan belajar TikTok gitu, teman-teman ya. Jadi kita harus semangat. Kalau misalkan kelihatannya sulit, tenang. Kita ada apa namanya? Ada Jabis gitu ya yang bantu teman-teman. Ada Budwi yang siap sedia untuk membimbing teman-teman di sini. Gitu. Nah, risetnya kurang maksimal. Seperti yang saya katakan di awal tadi, riset itu sangat penting ya. Jadi kalau belum riset, saya sarankan jangan ngiklan dulu. Nah, ini mainkan anggaran tanpa baca data, anggarannya dinaikkan, diturunkan tanpa adanya evaluasi. Itu juga sangat fatal ya. Nah, yang lainnya
ya optimasi platform. Teman-teman kalau belum ada keinginan untuk konsisten mengupload video ya jangan iklan dulu, saya sarankan ya. Karena konsistensi itu sangat penting, teman-teman. Biar nanti orang yang masuk ke TikTok kita itu dia tahu, oh Mbak ini atau Bu Dwi ini sangat konsisten untuk upload videonya gitu. Bagus nih TikToknya gitu. Konten dan copywriting tidak terstruktur. Nah, ini juga konten copywriting itu kalau bisa yang mengandung kata kunci, mengandung hook ya, pancingan-pancingan untuk si audiens mampir ke TikTok kita. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan ini dulu biar nanti teman-teman juga nggak takut buat iklan ya. Itu sebetulnya saya masih banyak banget yang mau saya sharingkan ya. Cuma waktunya saya takutnya nanti nggak sempet ya buat kita praktek. Jadi saya jelaskan garis besarnya aja. Nah, ini juga teman-teman ini wajib ya sebelum kita ngiklan. Nah, ini boleh di screenshot dulu teman-teman kalau misalkan mau. Nah, ini harus clear dulu apa yang harus dijual. Harganya berapa gitu. Nah, ini teman-teman boleh sebelum ngiklan harus dijawab-jawab dulu nih pertanyaannya. Biar nanti nggak sulit kita ya. Apa yang akan dijual? Bu Dwi, yang mau dijual apa Bu Dwi? Rumah sekarang ini. Rumah. Itu sudah clear ya Bu Dwi ya. Yang mau dijual Bu Dwi adalah rumah. Rumah Harganya berapa Bu Dwi? 130. 130. Nah, kenapa orang lain itu harus beli di Bu Dwi? Kenapa nggak di marketing lain? Nah, ini pasti nih. Kenapa sih kok harus di Mbak Dwi? Jadi itu nanti hubungannya dengan kita menyajikan VT kita itu lebih menarik. Betul. Nah, itu di situ. Biasanya kalau VT-VT kita itu menarik, orang pasti ngelihatnya itu masih sampai selesai terus lihat lagi. Langsung dia tanya, bisa kayak gitu. Oke. Ini berseliweran terus tadi apa ya? Tadi berseliweran VT-nya. Ya, oke, Bu Dwi ini harus harus terdata ya Bu Dwi ya. Jadi orang beli ke Bu Dwi itu kenapa? Itu harus ada reasonnya. Misalkan harganya murah, kualitasnya atau apa respon respon adminnya fast respon gitu ya misalkan atau apapun itu boleh ditambahkan. Nah, value-value inilah yang akan dijadikan konten nantinya gitu ya Bu Dwi ya. Ya, betul. Terus mengapa orang lain itu harus percaya ke Bu Dwi? Karena ada legalitasnya misalkan ya. Jadi itu harus clear. Kira-kira apa Bu yang membuat orang itu percaya sama jenengan Bu? Yang pasti ini Kak, nomor satu lokalitas saya. Jadi kita memberikan informasinya itu bahwa proyek ini sudah sekian lama itu penting ya. Jadi kita branding ownernya dulu, pengembangnya juga perlu di branding itu terutama. Jadi kekuatannya di situ. Terus harganya murah, terus syaratnya nggak ribet-ribet gitu loh. Jadi gampang, mudah gitu ya. Itu aja sih. Oke. Nah, mengapa orang harus belinya sekarang Bu Dwi? Ada promo kah atau diskon kah? Sekarang ada promo pasti. Kalau promo itu pasti ada. Karena promo cuman sekitar biasanya 3 unit, 4 unit gitu aja sih. Makanya kita Oke. buru-buru, buruan-buruan gitu ya. Oke, harus cepat-cepat ya Bu Dwi ya berarti ya. Biasanya cepet-cepet buru kehabisan. Nah, kayak gitu Oke. biasanya. Nah, selanjutnya adalah 5 benefit dari perumahan itu. Nah, ini eh, nanti kalau misalkan teman-teman mau komen ya di kolom komentar juga boleh teman-teman kita sharing ya. Nah, 5 benefit atau produk, benefit produk atau jasa dari teman-teman itu apa? Terus 5 nilai lebih dibandingkan kompetitor. Jadi kayak unique point ya. Jadi apa pembedanya dari produk teman-teman sama produknya kompetitor itu apa? Makanya kita harus riset dulu itu kuncinya. Nah, apa penawaran yang akan Anda tawarkan? Gitu. Ini juga harus clear dulu. Ini teman-teman harus dijawab dulu biar nanti kita kalau misalkan ada lead masuk terus atau kita mau bikin konten itu udah clear teman-teman. Konten apa yang mau kita buat, terus penawaran apa yang akan kita tawarkan ke audiens yang udah masuk ke apa namanya CS kita gitu teman-teman. Itu harus clear ya. Nah, ini untuk Facebook Ad ya. Jadi ini nggak saya bacakan. Nah,
Oke, mungkin itu dulu ya, apa namanya, tambahan dari saya. Nah, kita langsung praktek aja. Kita langsung praktek aja ya, Bu Dwi ya. Iya, iya Kak. Kak. Oke. Nah, ini akun saya kebetulan sudah akun bisnis. Teman-teman yang belum punya akun bisnis bisa diklik garis-garis tiga ya yang ada di pojok kanan. Nah, seperti ini. Ini ada, kalau sudah bisnis itu ada tulisannya Business Suite. Tapi kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa klik di pengaturan dan privacy. Ya, pengaturan dan privacy. Terus di sini ada akun yang atas sendiri itu diklik. Oke. Nah, di Gitu. sini ada tulisannya alihkan ke akun pribadi. Nah, teman-teman yang belum jadi bisnis itu biasanya ada tulisan alihkan ke akun bisnis. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa cek TikToknya satu-satu itu harus dibisniskan dulu. Biasanya untuk pendaftarannya tuh cuma kayak nama perusahaan, terus apa gitu. Nah, itu harus diisi dulu. Nah, ketika ini sudah menjadi akun bisnis, aduh, aduh, aduh. Itu seperti ini tampilannya ya, ada bisnis suite-nya. Nah, teman-teman nanti yang ketinggalan nanti bisa apa namanya chat di grup ya. Nanti kita sharing atau nanti ada recordnya juga. Gitu ya. Oke, kalau yang sudah menjadi akun bisnis itu ada bisnis suite ya yang ada di atas ini di menu. Nah, teman-teman bisa klik yang promosi. Ada gambar-gambar api nih. Klik promosi. Oke. Nah, di sini ada target ya. Itu harus ditentukan dulu. Teman-teman ini ngiklan itu targetnya apa? Untuk apa meningkatkan live atau untuk meningkatkan akun atau untuk penjualan langsung gitu. Nah, kalau Bu Dwi tadi pilihnya apa Bu Dwi? Saya suka di nambah followers. Oh, berarti ini ya, tingkatkan akun dulu ya. Ya, peningkatan akun dulu. Akun lebih banyak followers. Nah, jadi kalau Bu Dwi itu adalah awareness dulu. Jadi gimana caranya orang itu follow kita dulu gitu. Oke, kita praktek nih pakai caranya Bu Dwi ya, lebih banyak pengikut atau lebih banyak followers. Nah, kontennya itu dipilih teman-teman. Konten mana yang nanti akan kita iklankan atau kita push ya. Nah, itu bisa dipilih. Nah, kalau saya itu pilih interaksi yang paling banyak gitu ya. Nah, itu dicek aja. Tapi kalau misalkan masih baru, ya nggak apa-apa. Nggak usah pakai yang interaksi terbanyak. Karena kita kan masih baru gitu misalkan. Nah, ini misalkan saya mau ngiklanin yang ini. Soalnya ada tayangannya, ada 1.000, like-nya ada 15. Coba yang ini ya. Nah, di sini ada pilihan paket promosi. Teman-teman bisa sesuaikan aja. Nah, ini kan sesuaikan. Mau buat sendiri untuk settingan audiensnya juga boleh. Nah, ini ya, ada jenis kelamin, usia, ada lokasi, ada minat. Nah, ini tadi yang butuh nggak pilih teman-teman. Jadi kita pakainya lebih general gitu. Kalau teman-teman mau setting juga boleh. Nah, kalau sudah anggarannya per hari itu bisa dikecilkan sampai 15.000 per hari. Kalau mau kalau mau dibesarkan tinggal geser aja ya. Nah, kalau mau dibesarkan tinggal digeser aja. Untuk durasinya ini juga bisa disetting mau berapa hari. Jadi iklan kita nanti tayangnya misalkan seminggu. Nah, seminggu biayanya berapa tuh? 115 gitu. Sekali bayar aja. Gitu. Kalau mau 1 hari juga boleh, nggak apa-apa. Kalau misalkan mau testing, mau 3 hari juga boleh. Itu terserah teman-teman ya. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal diklik bayar aja. Nah, tinggal bayar aja. Untuk pembayarannya itu juga cukup mudah ya teman-teman ya. Kita bisa pakai GoPay, kita bisa pakai Dana, ShopeePay, bank transfer, OVO, semuanya bisa. Disesuaikan aja. Kalau saya biasanya pakai GoPay atau kalau enggak pakai bank transfer. Kalau saya ya, tapi kalau teman-teman mau pakai yang lain juga boleh banget gitu. Nah, ketika sudah, nanti itu iklannya teman-teman itu akan tampil di sini teman-teman. Nah, oh layar saya nge-freeze ya. Sebentar, sebentar. Nah, itu teman-teman. Nanti iklan kita bisa kita cek di situ.
aktif nggak, atau sudah selesai iklannya, atau iklannya ke suspend itu juga bisa. Nah, itu dicek aja di sini. Ini untuk hasilnya ya, atau perkembangan akun kita juga bisa di sini, lihat sini aja. Nah, kalau mau top up, tinggal diklik yang saldo ini aja, untuk pembayaran ini. Itu teman-teman kalau untuk prakteknya sangat-sangat simpel. Sebetulnya yang paling susah itu di mana untuk menentukan apa namanya kontennya itu teman-teman, yang susah. Nah, untuk menentukan konten-konten ini harus setiap hari ya. Kalau posting minimal satu lah. Tadi saya tahu kalau Pak Jamil itu postingnya 5 ya Pak ya sehari ya. Nah itu malah lebih keren lagi teman-teman. 5 kali dalam sehari. Minimal satu lah, satu sehari gitu. Pokoknya harus konsisten. Seperti itu teman-teman. Sangat-sangat simpel ya. Saya keluarkan dulu. Gitu. Bu Dwi mungkin mau sharing Bu Dwi. Ya, intinya itu aja sih. Yang pasti kita kalau mau beriklan memang harus yakin ya teman-teman ya. Jadi kita sudah harus mantapkan hati kita bahwa iklan itu penting itu ya. Dan harus berbayar memang kayak gitu. Itu tidak akan rugi. Itu sama dengan kita investasi ya. Jadi boncos-boncos yang dari awal kemarin itu investasi. Nanti kita pasti akan dapat hasilnya nanti di kemudian hari. Itu pasti sudah. Jadi nggak mengingkari ya terjadi nih soalnya pengalaman gitu. Itu Kak Nesa. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila kami ada salah kata ya, yang mungkin menyinggung teman-teman seperti itu. Audio Jungle.